Episode 103. Laura menatap tidak percaya pada perutnya yang masih rata. Apa yang dikatakan Dokter Astrid terus terngiang di telinganya, ditambah bayangan layar monitor USG yang memperlihatkan 3 gumpalan kecil yang sejajar. Dokter Astrid mengatakan ada 3 janin yang berkembang di dalam perut Laura. Tapi anehnya Laura tidak merasakan apapun selama Laura tahu dirinya sedang mengandung. Apa tadi siang hanya mimpi? Atau mungkin Dokter Astrid hanya bercanda? Lirih Laura. Laura bukan tidak senang apalagi tidak bersyukur dengan anugerah yang diberikan Tuhan padanya. Laura hanya tidak menyangka jika dirinya hamil 3 anak sekaligus. Laura juga tidak menyangka di dalam perutnya ada 3 nyawa yang sedang berbagi tempat agar bisa sama-sama merasakan kehidupan di dunia nanti. Tok, tok, tok. Suara kitukan pintu membuat Laura menoleh. Laura kemudian turun dari ranjangnya untuk membuka pintu kamarnya yang memang selalu dikunci oleh Marvel. Saat mereka sedang berdua di dalam kamar bersamanya. Saat hendak menyentuh handle pintu, Laura menoleh ke arah pintu kamar mandi. Entah sedang apa suaminya itu sehingga begitu lama berada di dalam kamar mandi. Ketika Laura membuka pintu, Laura terkejut melihat Lina dan Teddy yang menangis dalam diam. Rasa khawatir juga panik langsung merayapi hati Laura. Kedua mertuanya tiba-tiba menemuinya dengan menangis. "Mah, Pa, ada apa?" tanya Laura pelan. Lina langsung memeluk erat Laura. Wanita itu semakin keras menangis membuat air mata Teddy juga terus menetes deras dari kedua matanya. "Ya Tuhan, ada apa ini? Apa yang terjadi sama Mama dan Papa?" Batin Laura merasa sangat khawatir. Napas Laura mulai memburu. Entah kenapa tiba-tiba Laura merasa dadanya terasa sesak. Bukan karena sedih tapi karena khawatir. "Ma, Pa, ada apa?" Laura mengulang lagi pertanyaannya pada Teddy dan Lina yang terus saja menangis. Mendengar pertanyaan lirih Laura, Lina pun melepaskan pelukannya. Wanita itu menangkap kedua pipi cabi Laura, tangisnya semakin menjadi-jadi membuat Laura ikut menangis tanpa sadar. "Marvel sudah mengatakan semuanya sama Papa dan Mama," kata Teddy. Laura menatap pada Teddy sebentar kemudian menatap lagi pada Lina yang ada di depannya. Anggukan kepala Lina membuat Laura semakin merasa sangat khawatir. Entah apa yang dikatakan Marvel pada kedua orang tuanya sehingga keduanya langsung menangis mendatangi Laura. "Tentang anak kalian yang kembar 3, kata Teddy lagi. Rasa sesak di dada Laura langsung sirna seketika. Harusnya mereka berdua bahagia bukan malah menangis seperti orang yang sedang meratapi kesedihannya. "Lalu kenapa kalian menangis? Apanya yang salah dengan anak yang Laura kandung?" tanya Laura tidak mengerti. Tangisan Lina semakin hebat dan kembali berhambur memeluk Laura erat membuat Laura kembali merasa panik. "Ya Tuhan, Mama jangan membuat Laura takut." Hiks, Mama dan Papa sangat bahagia Laura, kami akan punya cucu banyak dari kamu." Teddy yang tidak kuat menahan rasa harunya ikut memeluk Laura. Pria itu sudah menanti cukup lama kehadiran seorang cucu, dan Laura langsung mengabulkannya dengan memberikan 3 cucu sekaligus, benar-benar sangat luar biasa. Marvel yang baru saja keluar dari kamar mandi menggelengkan kepalanya melihat tingkah berlebihan kedua orang tuanya. Marvel juga sangat bahagia sama seperti mereka berdua. Tapi melihat keterlaluannya rasa bahagia kedua orang tuanya, Marvel merasa geli. 3 anak kembar sedang tumbuh dan berkembang di rahim istrinya sekarang. Dan Marvel tahu perjuangan Laura akan sangat tidak mudah. Mengandung 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan sekaligus pasti akan sangat menguras tenaga istri kecilnya. "Apa aku sehebat itu?" gumam Marvel merasa bangga dengan dirinya sendiri. David membuka perlahan kedua matanya. Cahaya terang lampu langsung menyapa indera penglihatannya membuat David meringis merasa silau dan menutup kembali kedua matanya. David tidak tahu ada di mana dirinya sekarang, tapi David ingat ada seseorang yang memukul tengkuknya saat David keluar dari kediaman barunya. "Ya Tuhan, sakit sekali." David kembali meringis, kepalanya terasa pusing juga sakit, bagian tengkuknya terasa linu saat kepala David bergerak. "Bangun kamu brengsek." Pelan-pelan David mengangkat kepalanya. Suara lantang seorang wanita membuatnya merasa sangat penasaran. David yakin wanita itu yang membuatnya berada di tempat tersebut sekarang. David mengernyit tidak jauh dari tempatnya tergeletak berdiri seorang wanita cantik dengan tinggi semampai sedang menatapnya dengan penuh kebencian. "Siapa kamu dan di mana aku?" tanya David bingung. Valerie tersenyum sinis. David adalah pria yang berhubungan dengan putrinya Ariana. Pria itu adalah partner Ariana dalam mengkhianati Marvel. "Putri saya tidak waras sekarang dan itu juga karena kamu," tuduh Valerie tanpa basa-basi. David berusaha bangkit berdiri dengan susah payah.
Entah apa yang dimaksud oleh wanita yang tidak pernah dikenal bahkan dilihatnya itu. Apa maksudnya? Siapa putri Anda, Nyonya? Dan apa hubungannya dengan saya? Tanya David sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Valerie menyipitkan kedua matanya. Dibanding dengan Marvel, David sangat jauh berbeda. David tidak ada seujung kuku jari pun dari seorang Marvel Chandra. Ariana, dia putri saya, tegas Valerie. David terkejut. Wanita di depannya mengaku sebagai orang tua Ariana. Suster di rumah sakit memang mengatakan Ariana dibawa pergi oleh orang tuanya. Dan David pikir dengan begitu semuanya sudah selesai. David tidak perlu lagi ada hubungan apapun dengan Ariana. Dasar brengsek, sekarang tidak ada lagi yang membutuhkan Ariana dan satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab adalah kamu. Tekan Valerie pada David. David menggelengkan kepalanya. Sudah cukup baginya menjaga Ariana dalam 3 bulan. David tidak ingin membuang waktu lagi. David ingin menata kembali hidupnya yang berantakan akibat perselingkuhannya dengan Ariana. Dan David tidak ingin lagi jatuh ke lubang yang sama. Nyonya, saya tidak bisa, maaf. Plak. Valerie melayangkan tamparan yang cukup keras di pipi kiri David. Wanita itu benar-benar sangat marah dengan penolakan David. Berani kamu menolak itu artinya kamu memilih mati. David menelan ludahnya, pipinya terasa sangat panas dan perih. Andai saja yang menamparnya bukan seorang wanita, David pasti sudah membalasnya dengan tinjuan kerasnya. David menatap pada Valerie yang berdiri di depannya. Wanita itu sangat mirip dengan Ariana, hanya saja warna kulitnya sedikit gelap membuatnya terlihat sedikit berbeda. Saya tidak bisa hidup dengan seorang pengkhianat sekalipun itu anak saya sendiri. Jadi sebagai orang yang menjadi tempat kedua setelah Marvel untuk Ariana, kamu yang harus bertanggung jawab sepenuhnya pada Ariana. Terserah mau kamu bawa kemana anak saya, jaga dia dengan baik. Untuk masalah uang, saya yang akan menanganinya. Kata Valerie melipat kedua tangannya di bawah dada, menatap pada David.